Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Zona Film Series, tempat di mana kita membahas film-film menarik dengan alur cerita yang penuh makna dan aksi mendalam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film terbaru tahun 2025 berjudul A Working Man, garapan sutradara David Ayer dengan naskah yang turut ditulis oleh Sylvester Stallone. Film ini dibintangi oleh Jason Statham sebagai tokoh utama bernama Levon Kate bersama Jason Flemyng, Michael Peña, David Harbour, dan Ariana Rivas. Film ini bukan sekedar tontonan aksi biasa, tetapi sebuah kisah tentang tanggung jawab, kehormatan, dan perjuangan seorang pria sederhana yang kembali terjebak dalam dunia kelam masa lalunya. Sebuah perjalanan emosional yang memperlihatkan bahwa kadang pekerjaan sejati bukanlah soal uang atau status, melainkan tentang keberanian untuk melakukan hal yang benar, meskipun berisiko kehilangan segalanya. Inilah ringkasan lengkap film A Working Man, kisah tentang seorang pria yang membuktikan bahwa di balik kerasnya dunia kerja, ada jiwa prajurit yang tak pernah padam. Berlatar di kota New York, kisah ini berfokus pada seorang pria parubaya bernama Levon Kate, sosok pekerja keras yang menjadi mandor di sebuah proyek pembangunan gedung besar. Levon dikenal oleh semua pekerjanya sebagai pemimpin yang bijaksana, adil, dan tidak pernah mempersulit anak buahnya yang tengah kesulitan. Ia bukan sekedar atasan, melainkan panutan di antara para buruh yang bekerja bersamanya setiap hari. Selesai melakukan briefing di lapangan, Levon kemudian menuju kantor pihak pendana proyek. Di sana kita dikenalkan oleh Joe Garcia, sang pengusaha sukses yang menjalankan bisnis keluarga bersama sang istri Carla dan putri mereka, Jenny. Keluarga Garcia telah membangun kerajaan bisnis ini dengan kerja keras selama bertahun-tahun, dan proyek kali ini menjadi salah satu investasi terbesar mereka. Namun di tengah rutinitas pekerjaan, sebuah insiden kecil mengubah suasana menjadi tegang. Dua orang yang diduga debt collector tiba-tiba datang ke lokasi proyek menagih hutang salah satu pekerja yang belum mampu membayar. Dengan brutal, mereka memukuli si pekerja di hadapan semua orang. Melihat tindakan itu, Levon yang dikenal tenang mendadak bereaksi cepat dan turun tangan. Tak lama, kawan-kawan debt collector lain datang untuk membalas. Tapi Levon justru tidak mundur. Dengan sigap, ia mengeluarkan senjata darurat yang selama ini disembunyikan di area proyek. Wajahnya tetap dingin, tatapannya tajam tanpa rasa takut. Momen itu membuat semua orang yang ada di sana terdiam, termasuk para debt collector yang akhirnya memilih untuk pergi. Dari situ muncul tanda tanya besar. Siapa sebenarnya Levon Kate? Seorang mandor biasa tak mungkin bisa bersikap seberani itu. Ada sesuatu dari masa lalunya yang masih ia sembunyikan, sesuatu yang mungkin jauh lebih berbahaya dari pekerjaannya saat ini. Holy fuck! Was that some military shit? You didn't see anything. Setelah hari yang panjang, Levon pun pulang, bukan ke rumah sendiri, melainkan ke rumah ayah mertuanya, tempat putri kecilnya Mary tinggal. Kita kemudian mengetahui bahwa Levon pernah berumah tangga, namun sang istri telah meninggal dunia. Sejak saat itu, Mary diasuh oleh kakeknya, sementara Levon hanya bisa datang setiap beberapa hari untuk memastikan putrinya baik-baik saja. Di balik tubuhnya yang kokoh dan wajah kerasnya, Levon sebenarnya menyimpan duka dan kerinduan mendalam terhadap keluarga kecil yang telah hilang. Ia berjuang bukan hanya untuk mencari nafkah, tapi juga untuk menebus masa lalu yang terus menghantuinya. Cerita beralih kepada Jenny, putri dari Joe dan Carla.
Suatu malam Jenny bersama teman-temannya berkunjung ke sebuah klub malam di pusat kota New York. Tanpa disadari, sejumlah orang asing tengah mengawasi gerak-geriknya dengan penuh perhitungan. Mereka adalah bagian dari jaringan perdagangan manusia yang beroperasi secara terorganisir dan profesional. Dalam waktu singkat, Jenny diculik tanpa meninggalkan jejak. Keesokan paginya, proyek tempat Levon bekerja didatangi aparat kepolisian. Kabar menghilangnya Jenny membuat keluarga Garcia hancur. Menyadari pihak kepolisian bergerak lamban, orang tua Jenny akhirnya meminta bantuan Levon. Namun bukan tanpa alasan, Levon ternyata merupakan mantan tentara penerjun payung dengan reputasi luar biasa di masa lalu. Ia dikenal tangguh, disiplin, namun juga memiliki sisi brutal yang membuatnya memilih pensiun dini. Awalnya Levon menolak permintaan tersebut karena tidak ingin kembali terlibat dalam dunia kekerasan yang telah ia tinggalkan. Take it. We have another 20 for expenses. Come on, just take it, man. I'm sorry. It's not who I am anymore. Ia kemudian pergi menemui sahabat lamanya, Gani, seorang veteran yang hidup menyendiri di hutan. Dari Gani, Levon mendapat nasihat bahwa masa lalu tidak selalu untuk disesali, melainkan untuk diperbaiki. Tergerak oleh kata-kata itu, Levon memutuskan untuk membantu Joe, bukan karena imbalan, melainkan atas dasar kemanusiaan. Levon kembali ke kota dan memulai pencarian dari klub malam, tempat terakhir Jenny terlihat. Dengan insting militernya yang masih tajam, Levon segera mencurigai seorang bartender yang tampak menyembunyikan sesuatu. Langkah itu menjadi awal dari perjalanan berbahaya untuk mengungkap jaringan besar di balik penculikan Jenny. Dengan bantuan alat pelacak kecil yang dipasang pada mobil sang bartender, Levon berhasil melacak lokasi tempat tinggal pria tersebut. Tanpa membuang waktu, ia langsung menuju ke sana dan melakukan interogasi untuk mencari informasi tentang keberadaan Jenny Garcia. Oh, yo, wrong house, kid. Get the fuck out. Stand up. You a cop. You wish I was a cop. Get the fuck out. Just know you're giving me names. Namun situasi mendadak berubah tegang ketika dua pria tak dikenal datang ke rumah itu. Levon segera menarik si bartender dan baku tembak pun tak terhindarkan. Dalam aksi singkat namun brutal itu, ketiganya tewas di tempat. Baru kemudian Levon menyadari bahwa mereka merupakan anggota kelompok gangster Rusia yang dikenal terlibat dalam berbagai kejahatan berat di New York. Karena tidak menemukan petunjuk apapun, Levon memutuskan untuk mengawasi lokasi tersebut. Keesokan paginya, ia melihat dua pria kembar bernama Danya dan Vanko datang bersama seorang pria yang sepertinya mempunyai pangkat tinggi. Pria itu bernama Wolo. Menyadari ada korban di tempat itu, Wolo segera memanggil tim pembersih untuk menutupi jejak pembunuhan tersebut. Setelah mereka pergi, Levon membuntuti kendaraan Wolo hingga sampai di sebuah rumah mewah di pinggiran kota yang ternyata merupakan kediaman pribadi Wolo. Dengan perlengkapan militer yang telah ia siapkan, Levon mengamati dari kejauhan dan mengetahui bahwa Wolo adalah sosok pria kejam yang kerap melakukan kekerasan terhadap istrinya sendiri. Begitu sang istri meninggalkan rumah, Levon bergerak cepat dan menyergap Wolo.
ia kemudian mengikat pria itu di kursi dekat kolam renang untuk diinterogasi. Awalnya Wolo mengira Levon adalah utusan dari pesaing bisnisnya, namun ketika Levon menunjukkan foto Jenny, wajah Wolo berubah panik. Я прошу тебя, Бозура, ты притащил этот кусок. Dalam bahasa Rusia, Wolo mencoba berbicara sesuatu yang tak dipahami Levon. Tanpa ragu, Levon menendangnya ke dalam kolam dan dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak akan berhenti sampai Jenny berhasil ditemukan, dan jika Wolo tak mau berbicara, maka akibatnya harus ia tanggung sendiri. What have we done? Setelah menenggelamkan Wolo hingga tewas, Levon segera menerjemahkan ucapan terakhir pria itu yang diucapkan dalam bahasa Rusia. Hasil terjemahan menunjukkan satu nama penting, Dimi. Why, Dimi? Seseorang yang diduga mengetahui keberadaan Jenny. Tak lama setelah jasad Wolo ditemukan, dua anak buahnya, Danya dan Vanko, langsung menghubungi sosok berpengaruh di lingkaran mafia Rusia, yaitu Simon, mitra sekaligus rekan lama Wolo yang telah ia anggap sebagai saudara. Mendengar kabar kematian Wolo, Simon murka besar dan bersumpah akan membalas dendam dengan mengerahkan seluruh jaringannya untuk menemukan siapa dalang di balik kejadian ini. Find this man. Sementara itu, Levon mencoba mengumpulkan informasi baru dengan menghubungi sahabat lamanya yang bekerja di kepolisian. Dari hasil penelusuran, ia mengetahui bahwa Dimi ternyata adalah putra kandung Wolo yang kini aktif dalam bisnis ilegal ayahnya. Levon pun mendapat saran agar mendatangi sebuah bar terkenal yang menjadi pusat peredaran narkoba, tempat yang diyakini sebagai salah satu jalur komunikasi kelompok mafia Rusia. Sesampainya di bar tersebut, kehadiran Levon langsung menarik perhatian para penjaga keamanan. Ketika salah satu dari mereka mencoba mendekat, Levon menunjukkan sejumlah uang tunai dengan alasan ingin membeli barang terlarang. Hingga akhirnya ia dibawa ke ruang khusus tempat sang pemilik bar berada. Di sanalah Levon bertemu dengan Dutch, pengedar narkoba sekaligus pemilik bar yang memiliki banyak koneksi ke jaringan mafia. Namun Dutch menaruh curiga karena belum pernah mengenal Levon sebelumnya. Merasa terancam, Dutch memerintahkan anak buahnya untuk menyerang tamu asing tersebut. Tanpa kesulitan berarti, Levon berhasil melumpuhkan mereka satu persatu dengan gaya bertarung khas militer. All right. Enough! Melihat kemampuan luar biasa itu, Dutch akhirnya menghentikan perlawanan dan menunjukkan rasa hormatnya kepada Levon. Levon lalu berpura-pura ingin membeli narkoba dalam jumlah besar, sebuah siasat agar ia bisa menembus jaringan mafia tingkat atas dan mengetahui di mana Dimi berada. Di sana Dutch menyuruh Levon untuk besok pergi ke sebuah kedai untuk transaksi itu. Keesokan harinya, sesuai perintah Dutch, Levon mendatangi sebuah kedai untuk melakukan transaksi yang telah dijanjikan. Ia disambut oleh beberapa anak buah Dutch yang menyerahkan sebuah ponsel khusus, sambil menjelaskan bahwa Levon akan menerima panggilan berisi lokasi pengambilan paket haram itu. Namun Levon yang curiga terhadap mereka dengan tegas memperingatkan agar tidak mencoba mempermainkannya. I know where to find you. Yeah, I guess you do. Dalam perjalanan, ponsel itu akhirnya berdering bahwa ternyata paket itu berada tepat di bawah kursinya. Karena tujuan Levon bukanlah barang itu, ia pun lalu membuangnya. Sementara itu, cerita beralih kepada Jenny yang masih disekap di sebuah tempat
tersembunyi. Di sana kita diperkenalkan kepada dua sosok yang mengelola bisnis perdagangan manusia, sekaligus kaki tangan Dimi. Mereka bernama Artemis dan kekasihnya Viper, pasangan kejam yang tak memiliki rasa belas kasihan. Ketika seorang pengusaha menghubungi untuk membeli Jenny, mereka membawanya keluar dalam sebuah koper hitam. Namun rencana itu gagal total setelah Jenny berontak dan menggigit pria tersebut hingga berdarah. Artemis dan Viper pun panik dan segera membawa Jenny kembali ke markas mereka. Cerita lalu beralih kembali ke Levon. Dutch menghubunginya untuk mengatur pertemuan dengan bos besar, sosok penting yang memimpin jaringan perdagangan gelap ini. Levon diminta mengenakan pakaian rapi karena orang yang akan ditemuinya memiliki jabatan tinggi dan pengaruh besar. Meski tak nyaman, Levon menuruti permintaan itu demi mencapai tujuannya. Setibanya di lokasi, ia mendapati penjagaan ketat dengan banyak pria bersenjata, pertanda bahwa orang yang akan ia temui bukan orang sembarangan. Setelah diperiksa dan diminta menyerahkan ponselnya, Levon akhirnya berhadapan langsung dengan sang bos, Dimi, putra kandung Wolo yang sejak awal menjadi target pencariannya. Setelah memeriksa identitas dan riwayat Levon, Dimi akhirnya mempercayainya dan setuju untuk memasok barang dalam jumlah besar. Namun Levon menyadari bahwa menjatuhkan Dimi tidak akan semudah yang ia bayangkan. Ia memerlukan waktu, strategi, dan bukti tambahan. Dari rekaman video ponsel milik seorang bartender, Levon menemukan petunjuk baru wajah Viper, salah satu pelaku yang terkait dengan penculikan Jenny. Tanpa menunggu lama, Levon melacak keberadaan Viper dan menuju bar tempatnya sering muncul. Namun rencananya terendus. Saat Levon tiba, ia mengetahui bahwa dirinya sedang diburu. Dengan cepat, ia meretas sistem komunikasi para operator keamanan, lalu merebut sebuah sepeda motor dan melarikan diri. Aksi kejar-kejaran penuh adrenalin pun tak terhindarkan lagi. Dalam pelariannya, Levon akhirnya terjatuh dan berhadapan dengan dua orang polisi yang sedang berpatroli. Namun nasib buruk menimpanya. Kedua aparat tersebut ternyata merupakan bagian dari jaringan mafia yang sama. Levon pun diserahkan kepada Danya dan Vanko, si kembar yang berniat membawa Levon ke hadapan Simon, pemimpin besar organisasi tersebut. Merasa bangga telah berhasil menangkap Levon, si kembar sama sekali tidak menyadari bahwa mereka baru saja menantang orang yang salah. Dengan kecerdikan dan ketangkasannya, Levon berhasil membalikkan keadaan dan menghabisi keduanya. Jasad Danya dan Vanko kemudian dikirimkan ke hadapan Simon yang murka luar biasa atas tindakan Levon. Marah karena kehilangan anak dan orang kepercayaannya, Simon mengumpulkan para petinggi lingkaran mafia dan meminta bantuan dua pembunuh profesional untuk mengakhiri perburuan ini. Langkah pertama mereka adalah menyerang klub malam milik Dimi yang digempur habis-habisan oleh tembakan brutal.
Simon menuduh Dimi sebagai penyebab utama masalah ini. Ia memperlihatkan foto Levon kepada Dimi dan memperingatkan bahwa Levon akan segera memburu dirinya dan tidak akan berhenti sampai berhasil menemukan apa yang ia cari. Karena Dimi dinilai gagal menyelesaikan masalah, kedua pembunuh bayaran itu segera bekerja sama dengan seorang peretas untuk melacak identitas Levon. Dari hasil pelacakan, mereka menemukan alamat ayah mertua Levon dan segera mengirim orang-orangnya ke sana. Saat Levon tiba di rumah bersama putrinya sepulang sekolah, rumah itu telah dilalap api. Untungnya sang ayah mertua berhasil diselamatkan meski dalam keadaan luka-luka. Menyadari bahwa keluarganya kini menjadi sasaran, Levon segera membawa ayah mertuanya ke rumah sakit, lalu menitipkan putrinya di kediaman sahabatnya, sembari meminta bantuan berupa senjata api untuk melakukan aksi terakhirnya. Sementara itu di tempat lain, Jenny sedang dibawa oleh Artemis dan Viper ke dalam hutan untuk dieksekusi. Dalam perjalanan, Jenny memberontak dengan keras hingga membuat mobil mereka oleng. Kesempatan itu dimanfaatkannya untuk melarikan diri ke tengah hutan dan berhasil melepaskan ikatannya. Namun begitu mencapai jalan utama, Jenny justru bertemu dengan dua polisi yang sedang berpatroli. Malangnya keduanya juga merupakan bagian dari komplotan mafia yang sama. Saat Jenny hendak dieksekusi, tiba-tiba ada panggilan dari seorang pengusaha yang sebelumnya pernah ingin berkencan dengan Jenny. Mendengar tawaran tersebut, mereka segera membatalkan niatnya untuk mengeksekusi Jenny dan memutuskan untuk membawanya ke tempat sang pengusaha. Cerita beralih ke klub malam milik Dimi yang dijaga ketat oleh para pria bersenjata. Namun tanpa mereka sadari, Levon telah tiba di sana dan menyusup masuk dengan senjata lengkap. Satu persatu penjaga dilumpuhkan hingga tak tersisa. Levon kemudian menghampiri Dimi yang sudah terluka parah dan menodongkannya dengan senjata. Dengan nada tegas, Levon menuntut agar Dimi menunjukkan lokasi tempat Jenny disekap dengan janji bahwa nyawanya mungkin akan diampuni. Setibanya di tengah perjalanan, Levon menyuruh Dimi turun dari mobil. Masih diliputi kebingungan, Dimi bertanya mengapa Levon begitu bersikeras mempertaruhkan nyawanya demi seorang gadis yang bahkan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya. You have a daughter? No. Then you won't understand. Karena kesal, Levon lalu mengakhiri hidup Dimi di tempat itu. Sementara itu, Dutch dan kelompoknya menerima kabar bahwa Levon telah membantai habis seluruh anak buah Dimi. Menyadari bahwa dirinya menjadi target selanjutnya, Dutch segera memimpin pasukannya menuju lokasi penyekapan Jenny untuk menghadapi Levon lebih dulu. Pertempuran sengit pun pecah. Levon kembali memperlihatkan sisi brutalnya dengan menghabisi belasan anak buah Artemis dan Viper yang berjaga di sekitar markas. The fuck was that? Tepat ketika Jenny hampir menjadi korban sang pengusaha, tembakan demi tembakan memenuhi ruangan, menimbulkan kekacauan besar antara kelompok Dutch, anak buah Artemis, dan Levon sendiri. Dalam kekacauan itu, Levon akhirnya berhadapan langsung dengan Dutch, sesama mantan tentara yang kini berseberangan jalan. Namun Dutch bukanlah tandingan bagi kemampuan tempur Levon.
Dalam duel jarak dekat yang intens, Levon berhasil menundukkan Dutch dan mengakhiri hidupnya tanpa keraguan sedikit pun. Setelah tidak ada lagi yang menghalangi langkahnya, Levon akhirnya berhasil mencapai ruangan tempat Jenny disekap. Di dalam, sang pengusaha sombong yang hendak membeli Jenny justru menantang Levon dengan penuh arogansi. Tanpa banyak bicara, Levon menembaknya secara brutal, mengakhiri nyawa pria itu seketika. Sementara itu, Viper mencoba menyerang Levon, namun kalah dalam pertarungan sengit. Di sisi lain, Jenny yang selama ini hanya bisa diam, akhirnya memberanikan diri melawan. Dengan sisa tenaga, ia menjepit leher Artemis menggunakan kakinya hingga wanita itu kehilangan kesadaran. Namun, ketegangan belum benar-benar berakhir. Dua pembunuh bayaran yang dikirim oleh Simon tiba di lokasi dan menembak secara membabi buta. Pertarungan terakhir pun berlangsung sangat sengit, namun Levon kembali membuktikan ketangguhan serta pengalaman militernya. What was that? Bluetooth. Dengan strategi dan ketenangan, ia berhasil menaklukkan kedua pembunuh tersebut dan menutup babak berdarah ini dengan kemenangan. Mimpi buruk akhirnya benar-benar berakhir. Levon membawa Jenny kembali ke rumah orang tuanya, mempertemukan gadis itu dengan Joe dan Carla yang tak kuasa menahan haru. Sementara di sisi lain, Simon yang kehilangan segalanya hanya bisa menelan amarah. Ia berusaha meminta dukungan kepada ketua besar jaringan mafia, namun justru diperintahkan untuk berhenti, karena bahkan mereka pun tahu, melawan Levon sama saja dengan mencari kehancuran sendiri. Berkat keberanian Levon, Jenny kini dapat hidup tenang bersama kedua orang tuanya. Setelah memastikan keselamatan mereka, Levon kembali ke rumah sahabatnya Gunny untuk menemui putri kecilnya, Mary. Kini, setelah semua kekacauan berakhir, Levon dan putrinya akhirnya bisa hidup damai, meninggalkan masa lalu kelam, dan memulai hidup baru dalam ketenangan. Dan begitulah akhir kisah dari film A Working Man, sebuah perjalanan menegangkan yang memperlihatkan betapa jauh seorang pria bisa melangkah demi menegakkan kebenaran dan melindungi mereka yang tak berdaya. Levon Kett bukan hanya seorang pekerja keras di proyek bangunan, melainkan sosok dengan masa lalu yang kelam, keterampilan luar biasa, dan hati yang tetap berpegang pada nurani. Film ini mengingatkan kita bahwa di balik wajah tenang seseorang bisa tersembunyi luka masa lalu yang dalam, namun juga keberanian yang luar biasa ketika dihadapkan pada ketidakadilan. Jika kamu berada di posisi Levon, sampai sejauh mana kamu rela berjuang demi menyelamatkan seseorang yang bahkan tidak memiliki hubungan darah denganmu? Jangan lupa tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Jika Anda menyukai pembahasan seperti ini, bantu channel ini berkembang dengan cara like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah menegangkan lainnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di kisah selanjutnya bersama Zona Film Series. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.